Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, Nikita Mirzani telah divonis oleh hakim 4 tahun penjara, denda 1 miliar, dan subsidiar kurungan 3 bulan. Demikian juga Mail Saputra atau Mail Marzuki yang juga divonis 3 tahun penjara, denda 1 miliar, dan juga vonis 3 tahun penjara. Namun demikian media sosial ramai dibicarakan terkait dengan adanya polemik, adanya perdebatan kasus ini, kasus pemerasan atau pencemaran atau kasus ITE. Ini banyak rame lah di media sosial. Mungkin kalau saya berpendapat sama dengan pendapat yang lain bahwa ini adalah kasus tidak pidana pemerasan. Namun untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi supaya tidak menjadi fitnah, saya ingin membacakan sebuah berita berikut ini. Dari Kompas.com, Hakim Nikita Mirzani terbukti memeras Reza Gladys. Ini langsung dari media ternama Indonesia, Kompas. Jakarta, Kompas.com. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan terdakwa Nikita Mirzani terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Reza Gladys dan mendapatkan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diberikan secara transfer dan juga secara tunai, kata hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim menyimpulkan demikian setelah mempertimbangkan unsur-unsur pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27B junto pasal 45 ayat 10 huruf A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam analisa yuridis pertama, hakim menilai Nikita dengan sengaja menyebarkan informasi terkait Reza Gladys dan produknya melalui siaran langsung di media sosial TikTok. Saat siaran langsung, Nikita menyebut tentang penampilan fisik Reza yang menurut dia kurang ideal untuk seorang dokter kecantikan. Nikita juga menyampaikan bahwa produk Lavitya milik Reza berbahaya untuk kulit dan menganjurkan warganet untuk tidak menggunakannya. Sementara itu, analisa yuridis kedua menyatakan bahwa isi pesan dan rekaman percakapan antara Nikita dan asistennya Ismail Marzuki memenuhi unsur perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dalam percakapan itu, Nikita meminta Ismail untuk meneruskan pesan berisi ancaman kepada Reza yang berkaitan dengan reputasi produk dan pribadinya. Mulutnya Niki mahal loh, harus bilang Niki sudah pegang skincare-nya semua. Suruh transfer hari ini, kata Nikita dalam panggilan telepon ke Ismail. Penilaian hakim. Hakim menilai pernyataan itu menunjukkan adanya ancaman pencemaran atau mengungkapkan rahasia pribadi. Terdapat penyampaian terdakwa akan speak up terhadap saksi Reza Gladys
serta adanya kalimat ini baru satu, belum semuanya, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter. Gue jamin, kata hakim. Menurut majelis, hal tersebut merupakan bentuk ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia terhadap pribadi seseorang. Selain itu, tindakan Nikita yang meminta Ismail memberikan nomor rekening pengembang perumahan PT Bumi Parama Wisesa kepada Reza Gladys dinilai memenuhi unsur ancaman untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Kerahasiaan para saksi korban juga dianggap memperkuat pembuktian bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pemaksaan seseorang agar menyerahkan barang. Menurut majelis hakim, memperkuat pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti adanya perbuatan memaksa orang supaya memberikan suatu barang. Memberikan suatu barang. Namun, majelis hakim menyatakan dakwaan tindak pidana pencucian uang yang diajukan jaksa tidak terbukti. Dengan demikian, hukuman Nikita pun dikurangi dari tuntutan awal. Menyatakan terdakwa Nikita Mirjani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan harta kekayaan yang patut diduga hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang, kata hakim. Vonis Nikita. Oleh karena itu, Nikita divonis 4 tahun penjara denda 1 miliar rupiah dan subsidiar 3 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana Nikita dengan pidana 4 tahun dan denda 1 miliar, kata Hakim Ketua Khairul Saleh. Adapun Nikita Mirjani didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik produk kecantikan bernama Dr. Reza Gladys. Perbuatan itu dilakukan Nikita bersama asistennya Ismail Marzuki. Awal mula kasus. Kejadian ini bermula dari unggahan video TikTok akun Doktif yang mengulas produk kecantikan Glavitja milik Reza Gladys pada Rabu 9 Oktober 2024. Menurut pemilik akun Samira, kandungan produk Glavitja berupa serum vitamin C booster tidak sesuai dengan klaim. Harganya pun disebut tidak sesuai dengan kualitasnya. 2 hari kemudian, Samira kembali mengulas 5 produk Glavitja lainnya, yakni sabun cuci muka, serum, dan krim malam yang lagi-lagi disebut tidak sesuai klaim. Dalam video itu, Samira mengajak warganet tidak membeli produk yang diklaim dapat menahan penuaan diri. Samira lantas meminta Reza minta maaf ke publik dan menghentikan penjualan produknya untuk sementara. Reza pun memenuhi permintaan Samira dengan mengunggah video permintaan maaf. Disinilah Nikita Mirjani muncul. Nikita tiba-tiba melakukan siaran langsung TikTok melalui akun Niki Huruhara, di mana ia menjelek-jelekan Reza dan produknya berulang kali. Nikita menuding kandungan produk kecantikan Reza berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dia juga mengajak warganet tidak lagi menggunakan produk apapun dari Glavitja. 1 minggu setelahnya, rekan sesama dokter bernama Oki memprovokasi Reza untuk memberikan uang ke Nikita Mirjani supaya tidak lagi menjelek-jelekan produknya. Melalui Ismail, Nikita justru mengancam Reza dengan menyatakan bahwa dia bisa dengan mudah menghancurkan bisnis Reza Gladys. Oleh karenanya, Nikita meminta uang tutup mulut sebesar 5 miliar rupiah. Lantaran merasa terancam, Reza akhirnya bersedia memenuhi permintaan uang, tetapi hanya 4 miliar rupiah. Atas kejadian itu, Reza mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah
Ia pun melapor kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, Nikita dan Ismail dijerat pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Oke. Inilah informasi dari sumbernya. Oke, dari sumbernya. Dan teman-teman, saya juga memiliki berita lain yang terkait dengan kasus ini Yang ini dari SCTV di Liputan 6 berikut. Selebritas Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Nikita terbukti melakukan tindak pidana pemerasan kepada pengusaha skincare Reza Gladys. Melakukan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Vonis 4 tahun penjara dijatuhkan kepada artis Nikita Mirzani. Hakim menyatakan Nikita terbukti melakukan pemerasan dan pencemaran kepada pengusaha skincare Reza Gladys. Sebelumnya Nikita Mirzani dituntut dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun Hakim Ketua menilai Nikita Mirzani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang sehingga membebaskan Nikita dari dakwaan TPPU. Vonis 4 tahun penjara jauh di bawah tuntutan jaksa yang menuntut Nikita Mirzani dengan penjara 11 tahun. Menanggapi vonis 4 tahunnya, Nikita Mirzani akan mengajukan banding. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang hari ini. Ya nggak tahu juga Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Nggak terima lah, tapi ya udah mau gimana lagi, kan masih ada banding. Tak hanya Nikita, asistennya Ismail Marzuki alias Mail Syahputra juga turut divonis bersalah. Hakim memvonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan dalam kasus yang sama. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 7 tahun penjara untuk asisten Nikita Mirzani. Perkara ini bermula saat Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa melakukan pengancaman melalui sarana elektronik terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Produk kecantikan Reza Gladys diancam dikomentari negatif dan disebarluaskan ke media sosial oleh Nikita jika tidak memberikan uang tutup mulut. Uang 4 miliar rupiah akhirnya diberikan secara bertahap oleh Reza Gladys kepada Ismail dan Nikita. Dalam perjalanan sidang, Nikita kerap berselisih dengan jaksa, sampai jaksa menuntut Nikita 11 tahun penjara. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Nah, inilah teman-teman yang menjadi polemik di media sosial, terutama di TikTok saya di sana juga sudah menjelaskan bahwa unsur-unsur pidana terhadap Nikita Mirzani terkait dengan kasus pemerasan itu terpenuhi, pasal 27B ayat 2 dan YouTube pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE itu memang tidak menyebutkan kalimat atau kata pemerasan, tetapi ini sama yaitu memaksa orang lain untuk menyerahkan suatu barang, dan ini juga istilahnya pemerasan. Tapi saya tidak mau berpolemik dengan hal ini, biarlah netizen saja yang menilai seperti salah satunya adalah netizen berikut ini. Kata para ternak, ditangkapnya karena kasus pemerasan, terus dimasukin lagi di dakwaannya TPPU. Divonisnya Undang-Undang ITE.
Makanya ya para ternak ya kalau blow on itu kalau dikasih tahu tuh denger. Jadinya nggak salah kaprah terus, nggak salah pengertian terus. Coba deh didengerin pakai telinganya. Otaknya tinggalin aja dulu tapi telinganya dipakai biar bisa denger. Makan tempe biar pintar. Udah bodoh nyolot. Makan tempe. Makan tempe. Nggak ada yang menyala Konohaku, otakmu yang nggak menyala. Nah teman-teman, sebagaimana yang saya bacakan tadi bahwa hak hukum Nikita Mirzani ketika tidak merasa puas ya kan, tidak merasa menerima vonis hakim, maka haknya adalah banding. Apa itu banding? Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak ya, baik pihak kejaksaan maupun pihak penasihat hukum atau terdakwa ketika mengetahui atau mendapati atau menemukan atau menerima putusan dari hakim. Karena tidak puas itulah sehingga yang bersangkutan siapapun itu bisa saja melakukan upaya banding. Upaya banding itu ya adalah prosedur hukum ya teman-teman ya, prosedur hukum yang harus ditempuh oleh mereka-mereka yang tidak puas agar supaya apa? Bisa saja untuk meringankan, bisa saja untuk membebaskan. Namun demikian dalam proses ya, pada proses pengadilan di pengadilan tinggi atau satu tingkat di atasnya pengadilan negeri ya, itu bisa saja ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, bisa saja ya bandingnya dikabulkan dan hukumannya diturunkan. Bisa saja ya, bisa saja putusan pengadilan tinggi akan menguatkan, dan bisa saja putusan hakim pengadilan tinggi akan menambah ya, mungkin karena ada bukti baru sehingga vonisnya ditambah. Namun itulah faktanya ketika terdakwa Nikita Mirzani ya tidak puas dengan putusan itu, maka punya hak untuk banding. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman, dalam dakwaan Nikita Mirzani didakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang. Ini yang melakukan adalah jaksa penuntut umum. Dalam ancaman hukuman terkait dengan tindak pidana pencucian uang itu 20 tahun penjara teman-teman ya, 20 tahun penjara. Artinya apa? Ketika seseorang ya terbukti telah melakukan pencucian uang, maka ancaman maksimalnya adalah 20 tahun. 20 tahun penjara. Jaksa kemarin menuntut 11 tahun. Harapan jaksa adalah TPPU-nya terbukti. Namun demikian, hakim telah memutuskan bahwa TPPU tidak terbukti. Lalu apa yang terbukti teman-teman? Yang terbukti adalah dakwaan pertama jaksa penuntut umum, yaitu terkait dengan pemerasan dengan menggunakan Undang-Undang ITE ya, dengan menggunakan sarana elektronik, adanya di pasal 27B ayat 2 ya, adanya di pasal 27B ayat 2 sebagaimana telah dibacakan oleh hakim tadi. Kemudian pasal 45-nya itu mengatur tentang ya ayat 10 itu ya, mengatur tentang ancaman terhadap pelaku pemerasan sebagaimana bunyi pasal 27B. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ini maksimal teman-teman. Maksimal denda 1 miliar rupiah. Nah, dikaitkan dengan vonis terhadap
Nikita Mirzani dari ancaman 6 tahun penjara, Nikita Mirzani dijatuhi 4 tahun. Oke. Kemudian terkait denda, dalam pasal 45 itu dendanya maksimal 1 miliar dan hakim memutuskan vonis ya, selain 4 tahun penjara, dendanya adalah 1 miliar. Artinya apa? Artinya Nikita Mirzani selain divonis 4 tahun penjara, yaitu berat sekali teman-teman, dari 6 turun menjadi 4, sehingga turun 2 tahun dari ancaman hukuman. Nah, terkait denda ini adalah denda maksimal dan hakim memutuskan bahwa Nikita Mirzani divonis 4 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah terdakwa Nikita Mirzani divonis berat oleh hakim terkait kasus pemerasan ini, yaitu 4 tahun. Dan dendanya sebagaimana dalam ancamannya 1 miliar rupiah maksimal, hakim juga memutuskan denda 1 miliar rupiah. Artinya vonis ini sangat berat karena ancamannya cuma 6 tahun, vonisnya 4 tahun. Dendanya sama dengan ancamannya, yaitu 1 miliar rupiah. Dan ini teman-teman ya, agar ini dipahami ya, dalam bahasa Undang-Undang ITE disebutkan di situ bahwa terdakwa Nikita Mirzani secara sah dan meyakinkan dan seterusnya. Kemudian di dalam poinnya adalah menguntungkan diri sendiri, memaksa orang lain untuk melakukan apa? Menyerahkan sesuatu barang, menyerahkan uang ya. Karena menyerahkan uang dengan memaksa ini artinya apa? Itu sama dengan pemerasan. Dan pelakunya bisa disebut dengan predikat pemeras. Itulah fakta-fakta yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan menyesatkan ya, jangan menyesatkan. Dan teman-teman semua tidak boleh tersesat dengan narasi-narasi yang dibangun hanya sekedar untuk pembenaran. Tetapi semua yang disampaikan ternyata tidak benar. Itulah yang namanya penyesatan. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua, juga untuk saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.